Oke guys, mari kita dengarkan dulu video ini sampai selesai untuk menjadi orang kaya dengan modal 1 juta. Oke guys, kalau misalnya punya 1 juta buat mulai bisnis, kira-kira mulainya gimana? Nah di video ini gue sebenarnya pengen kasih perspektif gue gimana cara manage 1 juta itu untuk memulai bisnis yang hopefully ke depannya bisa punya omset puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi bisnis planning atau approach membangun bisnis dengan modal kecil kayak 1 juta itu tuh berbeda dengan kalau kalian punya modalnya misalnya puluhan juta atau misalnya ratusan juta. Karena kuncinya tuh sebenarnya di sini adalah maksimalin modal kalian dan bergantung kepada cash flow untuk mengoperasi bisnisnya. Tanpa basa-basi, gue bakal bagi video ini ke 5 bagian, yaitu ide bisnis, riset, produk, marketing, dan operation. Masing-masing itu gue sesuaiin planning bisnisnya untuk modal minim. Oke, kita mulai dari step 1 yaitu ide. Nah, kalau misalnya modal kita nggak banyak, kita nggak bisa punya ide bisnis, misalnya buka restoran, atau misalnya buka bisnis dengan kantor di mana, atau misalnya ngestok barang 10 juta, 20 juta. So, kita harus lebih mikir ide bisnis yang kira-kira kita bisa jual secara digital, dan produknya tuh nggak harus kita punya di depan. Sebenarnya nanti gue bakal jelasin lagi di segmen produk, tapi intinya ide itu biasanya muncul dari keresahan sehari-hari. Coba deh kalian lihat sehari-hari kalian kira-kira apa sih yang kalian passionate, apa sih yang dulu kalian pernah jualan. Biasanya simple as lihat makanan favorit kalian sehari-hari apa, atau misalnya hal yang paling sering kalian beli setiap hari apa. Sebenarnya kita nggak usah limit idenya harus kecil, tapi ide besar, misalnya buka restoran, itu tuh bisa di breakdown ke ide yang jauh lebih kecil, yaitu mungkin masak di dapur sendiri, terus jualannya melalui online. Sebenarnya segmen 1 tuh cuma intro doang, jadi kita nggak nutup diri, misalnya bisnisnya harus kecil banget, tapi idenya tuh biasanya yang paling realistis kalau kita mau lakuin dengan modal kecil adalah yang di dekat sehari-hari kita. Nah, segmen kedua itu riset. Jadi karena kita punya modal kecil, kita nggak bisa semena-mena langsung bikin produk trial and error sebanyak mungkin. Nah, jadi ada 2 bagian dari riset pasar. Ini juga di buku Quick Start Guide yang kemarin gue pakai untuk social project, yaitu pertama kalian riset pasar, dan kalian kedua adalah riset kompetitor. Jadi apa bedanya riset pasar sama riset kompetitor? Riset pasar tuh kalian ngelihat, misalnya kalian punya ide bikin basreng, misalnya bakso goreng untuk bisnis kalian. Kalian as simple as lihat, kira-kira di sekitar kalian ada nggak sih yang mau beli bakso goreng? Kira-kira orang suka nggak sih beli bakso goreng? Atau misalnya lihat aja di GoFood sama GrabFood, ada nggak sih orang yang jualan bakso goreng di daerah kalian? Riset pasar kalau misalnya mau lebih dalam tuh tujuannya biar kita bisa berlihat, ini bisnis bisa kejual nggak sih? Ada orang nggak sih yang mau beli? Kalau misalnya bingung, as simple as kalian tanya calon customer kalian gitu, misalnya dari teman kalian atau kayak apa ya, orang-orang dari sekolah kalian atau kuliah kalian. Kalau misalnya